Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membagikan materi terkait dengan teknik dan prosedur untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien ya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas terkait dengan konsep dan prinsip kebutuhan nutrisi, kemudian sekarang kita fokuskan pada teknik dan prosedurnya ya. Kemudian di perkuliahan hari ini, teman-teman nanti akan mendapatkan terkait dengan pengertian dari kebutuhan nutrisi, kemudian komponen-komponen zat gizi yang sebetulnya sebelum pertemuan sebelumnya itu sudah pernah saya sampaikan sedikit ya. Kemudian prosedur pemenuhan nutrisi per oral, nah ini juga. Terus kemudian pemberian nutrisi melalui pipa lambung atau enteral atau menggunakan NGT. Kemudian pemberian nutrisi parentral ya. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai contoh kasusnya. Kemampuan akhir yang diharapkan nanti mahasiswa bisa melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, melakukan perencanaan tindakan keperawatan, kemudian menyusun intervensi, kemudian melakukan implementasi sampai ke tahap evaluasi. Kemudian mahasiswa mampu mengambil langkah-langkah asuhan keperawatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan, khususnya pada pemenuhan nutrisi sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, ini adalah terkait dengan pengertian dari kebutuhan nutrisi, di mana merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, serta mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat kekurangan nutrisi dalam tubuh. Selain itu, kebutuhan nutrisi juga dapat membantu dalam aktivitas sehari-hari, karena nutrisi juga sebagai sumber tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, ini adalah pengertian dari nutrisi. Kemudian terkait dengan komponen zat gizinya, kita di sini ada yang namanya karbohidrat, di mana sebagai sumber energi utama. Ya, selain sebagai sumber energi, fungsi karbohidrat adalah pemberi rasa manis pada makanan, ya, penghemat protein dan pengatur metabolisme lemak. Kelebihan karbohidrat dapat menyebabkan terjadinya kegemukan dan obesitas ya. Contohnya makanan yang mengandung karbohidrat adalah gandum, ya, nasi dan kentang. Ya, kemarin kelihatan sudah kita bahas ya sedikit ya. Kemudian lemak, ya lemak merupakan zat gizi yang berperan sebagai pengangkut vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak. Fungsi lemak adalah membuat rasa kencang yang lebih lama, pemberi cita rasa, dan sumber energi. Kemudian kalau kita kekurangan lemak itu dapat menimbulkan gangguan saraf, penglihatan, ya, gangguan kulit, ya, kulitnya kering, ya. Kemudian sedangkan kalau kelebihan itu dapat menyebabkan obesitas. Contohnya makanan yang mengandung lemak adalah ikan dan susu. Kemudian protein, di mana di sini protein adalah zat gizi dasar yang berguna untuk protoplasma sel, ya. Fungsinya yaitu adalah membentuk jaringan baru, memelihara jaringan tubuh, dan mempertahankan kenetralan asam basa yang ada di tubuh. Kemudian terkait dengan apabila kita kekurangan protein, maka akan menyebabkan pertumbuhan kita terhambat, ya, kurus, kemudian mudah lelah, ya. Tetapi jika kita kelebihan protein, itu juga dapat memberatkan fungsi hati dan ginjal. Akibatnya nanti bisa ada gejala diare, ya, kemudian kekurangan cairan serta timbul demam. Contoh makanannya adalah ikan dan telur. Kemudian yang D adalah vitamin, di mana merupakan senyawa organik yang digunakan untuk mengkatalisator ya metabolisme sel yang dapat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan vitamin dalam tubuh berupa terhentinya pertumbuhan dan gangguan kesehatan. Contohnya yang mengandung vitamin kan ada banyak tuh. Masing-masing buah kan ada vitaminnya tersendiri. Ada yang misalkan vitamin A dari wortel ya, vitamin C dari jeruk ya. Nah, di sini ada salmon, alpukat ya, kuning telur, semangka dan lain-lain.
Nah, di sini adalah terkait dengan penata laksanaan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan bahwa di situ ada pemberian nutrisi melalui oral, ya, di mana kalau melalui oral berarti kan melalui mulut, begitu ya. Kemudian kalau pemberian nutrisi melalui pipa panduga, ya, pipa penduga atau lambung, ya, jadi dipasang selang di area hidung, ya, dimasukkan selang menuju ke area lambung. Kemudian ada pemberian nutrisi melalui parenteral, yaitu melalui saluran pembuluh darah atau melalui infus, ya. Nah, kita akan lihat ini di sini ya. Nah, teknik dan prosedur pelaksanaan praktik perawatan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di sini ada 3 tadi, ya. Nutrisi peroral, enteral, sama parenteral, ya. Kalau peroral berarti kan makan, ya, seperti biasa. Ya, tindakan ini dilakukan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi peroral secara mandiri. Misalkan pasiennya mengalami kelemahan, ya, kemudian tangannya tidak bisa digerakkan, ya, pasien yang bed rest, ya. Nah, atau pasien yang sedang dibantu untuk makan, ya. Alat-alatnya itu bisa disiapkan ya seperti ini. Ada piring, mangkok, garpu, pengalas, ya. Kemudian gelas, sedotan, serbet, tisu. Nah, ini biasanya disiapkan sama ahli gizinya, ya. Kalau khusus perawat ya kita cuma membantu misalkan membuka makanan. Kemudian kalau pasiennya memang bisa untuk makan sendiri ya sudah disuruh makan sendiri. Tetapi kalau misalkan pasiennya tidak bisa untuk makan sendiri ya kita bantu, kita suapin, ya. Kemudian kita siapkan, ya. Kalau misalkan pasien yang sudah bisa untuk makan sendiri ya cuma kita buka kemudian dekatkan ke pasien udah cukup, ya. Oke, kalau misalkan dia tidak bisa makan secara mandiri ya otomatis kita bantu, ya, kita suapin, ya, kita kasih minum, ya, seperti biasanya, ya. Nah, untuk prosedurnya di sini adalah memberikan penjelasan, ya. Nanti ini bisa dibaca, ya, nanti akan dipraktekkan ketika di laboratorium, ya. Silahkan nanti dipraktekkan bagaimana tekniknya. Yang pertama tahapannya itu harus sesuai, ya. Jangan sampai cuci tangannya itu habis setelah dari pasien, ya, tidak boleh. Ya, misalkan dia harus cuci tangan dulu, ya. Yang pertama di sini adalah memberikan penjelasan prosedur. Jadi teman-teman datang, perkenalkan namanya siapa, ya. Kemudian jaga di mana, sampai jam berapa. Terus kemudian tujuannya teman-teman datang ke pasien tuh mau ngapain, ya. Misalkan tujuannya saya datang ke sini adalah untuk membantu Bapak, ya, makan, ya. Kemudian nanti prosedurnya bagaimana dikasih tahu. Baru kalau pasiennya menyetujui, baru silahkan cuci tangan, ya, disiapkan alatnya, ya. Baik, tadi yang melalui pasien yang peroral ya. Nah, sekarang kita pemberian nutrisi melalui pipa lambung atau enteral ya. Tindakan ini dilakukan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi oral ya karena adanya gangguan fungsi menelan ya. Bisa karena gangguan fungsi menelan, ya, kemudian adanya gangguan fisik, misalkan pasiennya habis operasi di area mulut, ya, kemudian pasiennya mengalami kerusakan organ ya di area mulut. Nah, itu silakan biasanya akan dipasang pipa lambung atau enteral. Kemudian diberikan melalui tube ya ke dalam lambung secara manual maupun dengan bantuan pompa mesin. Ya, jadi biasanya untuk pelaksanaannya itu bukan menggunakan pompa mesin ya, tidak ada ya. Jadi menggunakan didorong pakai sepuit ya, bukan dengan pompa, boleh dipompa atau didorong menggunakan sepuit. Nah, ini kan sepuitnya 20 cc ya, 20 cc. Nah, itu kan ada ini sepuitnya besar ya, jadi bisa untuk menampung susu ya. Kemudian jika pasiennya ataupun jika lama turunnya, otomatis kita bantu boleh pakai sepuitnya dimasukin, kita dorong sepuitnya ke bawah, ya, boleh. Kemudian
Alat dan bahannya itu adalah makanan dalam bentuk cair, ya, makanan tapi dalam bentuk cair, susu, ya. Nasi nggak boleh, ya, nasi, bubur juga nggak boleh, ya, bubur nggak boleh masuk di sini. Ya, jadi ada minuman susu yang khusus buat pasien. Ya, kemudian kita menggunakan supit 20 cc, kemudian air matang di sini gunanya untuk yang pertama adalah untuk tahap pertama ya, dikasih dulu sedikit di awal ya, misalkan cuma 10 cc, 20 cc setiap pelaksanaan, berarti 10 cc di awal, kemudian 10 cc atau justru 5 cc di akhir. Ya, boleh silakan nanti disesuaikan dengan rekomendasinya mau diisi berapa cc untuk air matangnya. Jadi biasanya digunakan untuk awal sama bilas. Jadi ketika di sini kan habis putih-putih nih bekas susunya, dimasukkan dulu, habis itu dikasihkan 10 cc air putih. Nah, biar nanti susunya ini masuk semua ke lambung ya. Jangan sampai susunya masih ada di sini nanti basi ya. Jadi di sini harus ada air putih saja di sini ya. Di aliran ini air putih saja. Kemudian sama pengalas obat-obatan jika ada ya. Otomatis obat-obatannya juga harus digerus ya atau ditumbuk dulu baru dimasukkan ya. Bengkok, kemudian stetoskop, kemudian plester, gunting dan klem. Nah, klem ini biasanya digunakan untuk ngeklem ini ya, ngeklem ini tak saya ulangin ya, buat ngeklem selangnya. Jadi selangnya ini tidak boleh kemasukan udara ya, selang ini tidak boleh kemasukan oleh udara. Jadi ketika mau disambung sepuitnya, terus kemudian mau diisi, itu udara nggak boleh masuk ya. Boleh caranya diklem pakai gunting klem atau ditekuk saja boleh, ditekuk ininya. Selangnya ditekuk pakai tangan yang kiri boleh ya. Yang penting udara tidak boleh masuk ke area lambung. Gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian cara prosedur kerjanya sama ya, cuci tangan, persiapan alat ya. Kemudian menjelaskan prosedur tujuannya ya, terus kemudian diatur posisinya pasien dalam keadaan volar. Ya, letakkan handuk pada dada pasien ya. Kemudian cek hidung ya, cek hidung di sini adalah adanya pembesaran polip apa enggak. Ya, kemudian adanya fraktur atau apa enggak di area hidungnya. Kemudian adanya luka enggak di area hidungnya. Nanti jangan-jangan ada luka ya di area hidungnya. Nah, itu jangan kalau misalkan ada luka ya tidak boleh dipasang ya. Ada fraktur ya tidak boleh dipasang ya. Tidak boleh benda asing masuk di situ. Kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, pasiennya aman-aman saja ya sudah dipasang melalui hidung, begitu ya. Kemudian ukur panjang tanpa menyentuh organ tubuh manusia. Jadi diukur menggunakan NGT-nya. Nah, NGT-nya itu sudah dikeluarkan ya dari dari plastiknya. Kemudian kita ukur. Nah, ngukurnya itu tidak boleh menyentuh manusianya atau menyentuh kulit pasien. Karena apa? Tangan kita itu adalah satu steril. Kemudian selangnya itu juga steril. Jadi tidak boleh menyentuh area yang tidak steril ya. Jadi cuma tangan saja yang kita yang steril ya otomatis selangnya cuma kita pegang saja, tidak boleh kena misalkan kena selimut ya, kena kulitnya pasien, kena hidungnya ya tidak boleh. Jadi harus steril ya. Kemudian ukur panjang tanpa menyentuh organ tubuh manusia pasien boleh ya. Ngukurnya dari area hidung ya, hidung ditarik lurus ke area telinga. Ya, berapa senti? Misalkan contohnya adalah 8 senti ya, 8 senti contoh saja ya. Nanti bisa diukur sendiri contoh saja nih ya, 8 senti. Kemudian dari telinga ditarik lurus ke bawah sampai prosesus sifoideus atau di tulang yang paling bawah di area depan. Nah, teman-teman bisa lihat atau bisa pegang sendiri nanti tulang yang depan yang bagian paling bawah itu ada di atas pusar ya. Jadi tidak boleh di pusarnya. Kalau ini kan pusarnya di sini pusar. Nah, ini tulangnya. Kita ukur sampai sini ya. Nah, berapa senti? Misalkan 20 senti. Ya sudah ditandai, habis itu ditandai area sini 20 cm, 28 cm berarti total panjangnya
selang yang harus masuk ke dalam tubuh. Ya, berarti kalau belum sampai 20 cm, 28 cm tidak boleh. Ya, harus sampai 28 cm dulu baru nanti kita cek apakah dia benar masuk ke area lambung atau justru malah masuk ke area paru-paru, ya. Karena kita tahu kemarin kita belajar kan ya, di area sini itu kan ada area untuk masuk ke bagian paru-paru sama area yang saluran yang masuk ke area lambung. Nah, itu nanti bisa saja keliru dan makanya nanti perlu pengecekan ya. Kemudian nah ini kemudian selangnya tadi diolesi ya, diolesi sama pelumas ya biar nanti tidak sakit ketika masuk ke hidung pasien. Nah, apabila nanti sudah masuk sampai 28 cm, nanti dicek ya, ceknya bisa menggunakan uh, kertas lakmus ya untuk mengukur asam basanya dari cairan yang ada di dalam tubuh atau nanti teman-teman bisa menggunakan stetoskop ya dilihat ya nanti didorong ini dimasukkan udara pakai sepuit jadi apa namanya selangnya nanti akan didorong menggunakan sepuit kemudian nanti kita dengarkan di area lambung sini ya kira-kira ada udara masuk nggak dari akibat dari sepuit yang kita dorong tadi. Nah, kalau misalkan ada, dia otomatis masuk di area lambung. Tapi kalau tidak ada, berarti masuk ke paru-paru. Ya. Kemudian ada cara simpel adalah kita masukkan selang yang di atas ini. Ya, saya kembalikan dulu. Ya. Selang ini tadi, selang yang di ujung, yang di luar, ya itu nanti kita, nah ini aja, selang yang di ujung ini kita masukkan ke gelas, ya kita masukkan ke gelas. Nah, biasanya kalau masuk ke area paru-paru, dia akan mengeluarkan gelembung, ya gelembung. Nanti kan akan ada gelembungnya, karena kan dari paru-paru kan isinya udara, jadi udaranya akan keluar dari sini, makanya akan muncul gelembung. Ya, kalau itu masuk ke paru-paru, ya. Tapi kalau masuk lambung ya tidak terjadi apa-apa, ya. Kalau masuk lambung ya udah biasa aja, nggak celupin tidak ada reaksi apa-apa. Nah, itu masuk ke area lambung. Begitu ya. Kemudian untuk saya kembalikan lagi ya. Nah, ini adalah NGT yang ada beberapa ukuran ya. Ada ukuran 18, sorry, 18 ya, ada ukuran 16. Ya, di sini ada ukurannya ya 18, 16, 8, 5, 3,5. Nah, itu dilihat. Ini biasanya untuk neonatus atau bayi baru lahir ya. Ini biasanya orang-orang dewasa ya. Orang tua ini sama aja orang tua sama orang dewasa sama saja ya. Kemudian anak-anak, nah itu pasti akan beda-beda ukurannya. Begitu ya. Kemudian pemberian nutrisi parenteral ya, sudah saya jelaskan kemarin sedikit ya, di mana di sini pemberian nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena. Ya, dilakukan dengan pasien yang tidak memenuhi kebutuhan oral ataupun enteral. Jadi pasiennya tidak bisa buat makan secara oral ya, jadi ngunyah itu sakit, nggak satu, nggak bisa. Kemudian fungsi dari lambungnya, fungsi dari ususnya itu semua mengalami masalah ya karena terjadi masalah, kemudian masalah absorpsi makanan ya, karena tidak bisa mencerna makanan ya, otomatis zatnya tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, maka dari itu kita membutuhkan langsung nutrisi yang langsung ke pembuluh darah. Ya, langsung dialirkan ke darah ya. Alat-alatnya biasanya kita seperti pasang infus sebetulnya ya, karena memang prinsipnya memang pasang infus ya melalui intravena, kemudian kita baru cairan yang seharusnya itu dimasukkan NaCl atau cairan infus kita ganti ke cairan yang mengandung nutrisi ya. Nah, ini sama sebetulnya untuk prinsipnya ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Boleh di skip, di pause dulu, kemudian dibaca ya, boleh. Sama saja untuk pemasangan terkait dengan uh, infus untuk penggunaan nutrisi parenteral ya. Kemudian untuk macam-macam ya, macam-macam nutrisinya atau macam-macam cairannya itu ada banyak teman-teman sebetulnya.
Ya, ini adalah contoh saja di mana di sini ada Baxter ya, Clinimic ya, yang ini ya. Nah, ini dikemas menjadi dua bagian ya. Satu bagian mengandung 500 ml larutan asam amino ya dengan elektrolit dan bagian satunya itu 500 ml larutan glukosa dan kalsium. Nah, ini ada dua nutrisi yang berbeda di dalam satu kantong ini. Nanti misalkan diganti. Ya, misalkan pasiennya habis dikasih ini kemudian ganti ke sini ya. Kemudian ada ini yang namanya Kalbamin ya, digunakan untuk membantu malnutrisi, membantu mengatasi cedera dan trauma sebelum dan sesudah terapi. Ya, membantu mengatasi hipoproteinemia ya atau penurunan kadar protein ya. Nah, dan anemia ya, ini bisa dipakai ya. Kemudian ada ini namanya apa? Saya lupa ya. Tidak kelihatan ya di sini ya. Kalau nggak salah Cami apa gitu ya, nanti bisa dilihat atau bisa di-searching boleh. Nah, ini kandungannya ada 20% lemak, kemudian olive oil 80%, kemudian soben ya 20% sebagai nutrisi parenteral untuk pra ataupun pasca operasi. Ya, kemudian ada untuk pasien-pasien yang mengalami sepsis, ya, untuk bayi-bayi atau neonatus, untuk bayi baru lahir ya. Kemudian bisa saja digunakan untuk pasien dengan luka bakar, gagal ginjal, gagal nafas itu bisa ya. Nah, ini ada macam-macam nanti biasanya tergantung indikasi dan kontraindikasinya. Ya, kira-kira pasiennya ada riwayat penyakit apa yang tidak bisa diberikan misalkan obat ini. Ya, tapi bisa dilakukan dengan menggunakan obat Kalbamin. Nah, itu nanti dokter yang menentukan ataupun dokter akan menentukan pasiennya akan mendapatkan mendapatkan cairan cairan parenteral ya. Nanti akan didapatkan apa? Nanti sesuai dokternya biasanya ya. Kemudian di sini ada kasus, ya kasusnya bahwa seorang perempuan berumur 25 tahun sedang memeriksakan diri di poli kebidanan dengan keluhan mual dan muntah. Hasil pemeriksaan didapatkan ekspresi muka sedih. Terlihat pasien mau muntah, ya. Hasil tes pack didapatkan positif hamil. Ya, dari hasil wawancara, pasien mengeluh tidak nafsu makan, makan hanya 3 sendok makan saja. Kemudian hamilnya itu 8 minggu. Ya, di sini bisa dilihat, bisa di-screenshot dulu boleh. Di sini kita lihat yang pertama adalah pengkajian. Nah, ini secara ringkas saja, sangat-sangat ringkas ya. Pengkajian nama, umur, jenis kelamin, agama, ya, alamat. Nah, ini ringkas ya. Kemudian setelah kita dapatkan kasusnya, kita masuk ke analisa data. Ya, ini adalah datanya di mana ini adalah diagnosanya, diagnosa keperawatan ya. Kemudian ini adalah penyebabnya. Etiologi itu adalah penyebab, ya. Problem itu masalah, masalah itu sama dengan diagnosa. Ya, etiologi penyebab begitu ya. Kemudian bisa di sini bisa dituliskan bahwa kita dalam menentukan diagnosa perawatan itu kita harus menganalisa data dulu ya, dari data subjektif sama data objektif. Ya, di sini misalkan satu saja, pertama-tama data subjektifnya atau data omongan pasiennya yang dibicarakan ya sama pasien adalah pasien yang mengeluh mual dan muntah. Kemudian pasien mengeluh tidak nafsu makan dan makan hanya 3 sendok saja. Kemudian di sini data objektif, data yang pasti ya atau data yang kita dapatkan atas dari tindakan observasi ya. Kemudian penilaian ya. Misalkan di sini adalah kita lihat atau kita inspeksi atau kita lihat bahwa ekspresi muka pasien terlihat sedih, kemudian pasien terlihat mau muntah, kemudian bisa juga ditambahkan di sini kalau ada data tekanan darah, ya, nadi, suhu, kemudian misalkan mual muntah, jika muntah itu warnanya apa yang muntah, kemudian berapa banyak, ya. Nah itu silahkan dimasukkan untuk menunjang data mual dan muntah, ya, karena kita diagnosanya mual dan muntah, begitu ya. Kemudian etiologi adalah penyebab.
Nah, kita tahu bahwa tadi dia mual muntah itu disebabkan karena apa? Nah, penyebab di sini atau etiologi di sini teman-teman lihat di SDKI-nya. Ya, di situ mungkin ada penyebabnya mual muntah adalah karena penyakit, ya. Mungkin adanya trauma di area gasternya, ya. Mungkin karena cedera kepala, ya. Cedera kepala kan bisa mual muntah, ya. Nah, itu silakan dilihat etiologinya atau penyebabnya. Nah, kalau di sini tadi sesuai kasus berarti penyebabnya adalah kehamilan. Nah, itu silakan. Nah, dengan begitu teman-teman bisa nanti bisa apa istilahnya bisa memahami. Silahkan dibuka aja itu apa SDKI-nya. Silahkan dibuka dulu, terus kemudian dilihat terkait dengan diagnosa mual dan muntah ya. Terus kemudian etiologinya. Nah, di sini yang kedua ada resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh yang diakibatkan karena intake yang tidak adekuat. Ya, di sini kalau ini adalah bahasa bahasa Nanda. Ya, kalau di sini kalau mau pakai bahasa SDKI itu adalah resiko defisit, defisit nutrisi. Ya, untuk yang di problemnya. Ya, tapi kalau teologinya saya kira hampir sama. Ya, terkait dengan intake yang tidak adekuat. Intake yang tidak adekuat itu yang apa sih, Pak? Intake yang tidak adekuat itu dia nggak bisa makan ya. Intake itu kan masuk ya, masuknya makanan itu tidak bagus ya atau tidak apa namanya tidak maksimal ya sehingga akan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi ya. Tadi kan dikatakan bahwa pasiennya kan mual muntah ya, kemudian nafsu makannya kan tidak ada. Nah, itu berarti terkait dengan masukan makanannya itu berkurang ya, makanya akan menyebabkan resiko gangguan defisit nutrisi atau kalau di Nanda itu resiko ketidakseimbangan nutrisi ya. Kemudian kita tunjang data subjektif sama data objektifnya. Ya, biasanya kalau kita menyusun analisa data, kita cari atau kita tulis dulu terkait datanya. Nah, kira-kira datanya itu apa saja yang kita dapatkan, kemudian mengarah ke diagnosa apa. Nah, kalau udah ketemu kira-kira penyebabnya apa. Nah, begitu ya. Oke, nanti kita akan belajar lagi ya. Ketika kita sudah mulai masuk offline ya sudah nanti kita buka-buka bareng begitu ya, biar lebih paham. Kemudian terkait dengan intervensi, ini adalah penulisannya terlebih dahulu, ya kontennya atau caranya nulis adalah kita harus punya 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kolomnya harus sama, tidak boleh beda-beda ya. Kolomnya seperti ini ya. Kemudian nomor kemudian diagnosa perawatannya, tujuan dan kriteria hasil intervensinya. Kalau dahulu di sini ada satu lagi yang namanya rasional. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Oke, di sini penulisannya adalah mual dan muntah berhubungan dengan kehamilan. Ya, kemudian intervensinya atau tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien terbebas dari mual dan muntah dengan kriteria hasil. Nah, ini buka di SLKI. Kalau ini bukannya di SIKI. Nah, silahkan dibuka ini nanti. Ya, kalau ini kan SDKI atau nah, silakan disesuaikan nanti ya. Nanti kita lihat ya di belakang ya. Nah, oke, silakan dicek SDKI, SLKI sama SIKI. Nah, saya ingin kembali lagi teman-teman ke ini. Nah, di sini dalam penentuan diagnosa keperawatan kita harus tahu. Kemarin saya sudah belum ya kelihatannya terkait dengan cara berpikir kritis. Ya, kita lihat pasiennya kira-kira masalah yang aktual sama resiko tuh lebih parah yang mana, lebih dahuluan yang mana yang perlu kita tangani dulu. Ya, kalau di sini kalau kita lihat pasiennya kok kenapa kita nutrisi dulu, sorry, maaf, nutrisi di belakang ya. Justru malah mual muntahnya yang di depan karena kita tahu bahwa jika mual muntahnya ini tidak teratasi, otomatis akan memperberat ini menjadi bukan resiko lagi, tetapi ketidak langsung pada masalah aktualnya. Langsung terjadi kegangguan ketidakseimbangan nutrisi. Ya, jika ini mualnya tertangani, otomatis ininya keseimbangan nutrisinya juga akan lebih bagus otomatis ya. Kalau untuk mualnya kita tangani, otomatis dia ke apa namanya nutrisinya pasti akan naik.
Kan gara-garanya karena cuma ada mual, muntah sama tidak nafsu makan ya. Kemudian kalau di sini kenapa kita masih apa namanya mual itu adalah yang pertama karena kita tahu untuk diagnosa nutrisi itu harus minimal 20 berat badannya harus turun 20%. Berat badan harus turun. Nah, di sini kan tidak ada tadi, tidak ada turun berat badan, kemudian nilai labnya ya, nilai labnya kan tidak ada. Kita tahu bahwa nutrisi itu harus ABCD atau ABCD. Ya, antropometri diukur dulu lengannya ya, tinggi badannya, IMT-nya, BMI-nya, body mass index-nya ya. Nah, itu diukur dulu semuanya. Nah, kalau misalkan tidak ada masalah ya sudah dimasukkan. Kemudian biomedical terkait dengan data lab-nya ya atau bio apa itu namanya? Saya lupa ya. Terkait dengan data lab-nya. Nah, ini pokoknya terkait dengan data labnya seperti apa? Ya, apakah ada albumin ya, proteinnya itu berapa. Kemudian terkait dengan klinikal atau tandanya ya, misalkan kalau kemarin rambutnya sudah mulai kecoklatan, ya matanya ya, kemudian kulitnya ya terkait dengan nutrisinya ketika kita lihat dari tanda gejalanya masuk enggak. Kemudian yang D adalah terkait dengan dietnya. Nah, kalau ini semua udah masuk ya 70% atau 80% itu sudah ada, ya otomatis kita langsung tegakkan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, itu langsung masuk ke diagnosa yang utama. Nah, itu boleh. Kalau di sini kan masih resiko yang pertama, kemudian tidak mengalami penurunan berat badan, ya sudah kita langsung kasihkan di diagnosa nomor 2 aja. Nomor 1 terkait dengan mual muntahnya. Ya. Oke, nanti bisa belajar semakin teman-teman banyak belajar, semakin banyak kasus teman-teman nanti akan bisa kok ya. Nah, ini ada sudah tadi ya. Nah, di sini adalah terkait dengan sudah saya scan-kan di mana di sini ini terkait dengan SLKI atau standar luaran. Jadi luarannya nanti teman-teman bisa menjelaskan ini pasien dengan kriteria hasil misalkan di sini kan ada kata-kata pasien terhindar atau terbebas dari mual dan muntah dengan kriteria hasil nomor 1 adalah misalkan pasiennya ya kemampuan mengenali tanda gejala semakin meningkat ya dari nilai dia sedang dia menuju ke 5 meningkat ya. Kemudian kemampuan mengenali ataupun penyebabnya ya 5 semakin meningkat ya. Itu disesuaikan dengan apa? Harus S M A R T ya, harus smart, spesifik, measurable, achievable ya, kemudian rasional, kemudian time-nya ya itu harus sesuai. Ya, misalkan pasiennya baru melaporkan mual ataupun menghindari faktor pemicu ya dari satu, terus kemudian satu hari kalian langsung tujuannya dengan kriteria hasil misalkan 5 ya tidak sesuai. Ya paling tidak di 3 dulu atau paling enggak naik ke 2 ya. Silahkan disesuaikan dengan kapasitas pasiennya, kemudian kapasitas ataupun fasilitas yang ada di rumah sakit. Ya, itu nanti semua akan dilihat ya. Karena harus kita tahu harus SMART, harus smart ya. Ya, itu tadi harus disesuaikan. Ya, kemudian penggunaan antimetik ya menjadi lebih menurun ya karena kita tahu bahwa penggunaan obat otomatis berarti penyakitnya kan belum sembuh ya. Kalau sudah menurun 5 kan berarti sudah bagus. Ya, kemudian melaporkan gejala yang tidak terkontrol ya menjadi menurun ya silahkan itu nilainya ada kebalik ya jadi antara yang sini sama yang sini itu kebalik tapi sama saja nilai 5 itu lebih bagus dibandingkan nilai 1 begitu ya. Oke, kemudian kalau ini SLKI, kalau di sini adalah sikinya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat harus apa? Onek ya. Kalau di SDKI, saya print yang SDKI saja, berarti harus otek. Ya, observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Nah, teman-teman dari semua itu, nah ini kan tadi SMART, di sini harus apa? Otek atau onek sama saja. Otek itu observasi, terapi, edukasi, sama kolaborasi ya. Tapi kalau Inggrisnya itu observasi, nursing, edukasi, sama kolaborasi.
Nah, ini harus ada. Nah, itu sifatnya kalau diintervensi harus seperti ini, harus semuanya masuk. Tidak boleh kita cuma observasi saja, tidak boleh. Atau justru terapi saja, tindakan terus tidak boleh. Atau justru edukasi semuanya nggak boleh. Nah, semuanya harus ada. Jadi silahkan diambil teman-teman ya. Misalkan kita hapus dulu aja ya. Kita hapus bahwa di sini misalkan observasinya kita pilih berapa. Misalkan monitoring asupan nutrisi dan kalori boleh. Ini dimasukkan. Kemudian monitor mual ya. Kemudian identifikasi pengalaman mual boleh. Kemudian faktor penyebabnya boleh. Nah, itu semua dimasukkan ya. 4 saja boleh, 4. Ya, dimasukkan observasinya 4 selama 3 hari ya. Kemudian terapinya adalah yang pertama misalkan kita tulis saja semuanya. Ya, misalkan 4 hari ya kita tulis saja 3 ya atau 4 semua ditulis. Ya karena apa? Biar nanti teman-teman ketika hari pertama misalkan terapeutiknya adalah ini kendalikan faktor lingkungan penyebab ya mual misalkan bau tidak sedap ya. Kemudian nanti biar nanti di hari kedua itu gantian ya. Hari kedua kita bisa kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual misalkan kecemasan, ketakutan dan kelelahan. Ya, kemudian yang hari ketiganya kita bisa berikan makanan dalam jumlah kecil dan menarik, boleh. Kemudian hari keempatnya atau hari ketiga juga memberikan makanan dingin ya, cairan bening, ya tidak berbau dan tidak berwarna jika perlu. Ya itu semuanya dimasukkan. Nanti biar bergantian, jangan sampai setiap hari ya nursingnya atau tindakannya cuma kendalikan faktor lingkungan penyebab mual. Itu di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga cuma itu saja. Nah, itu tidak boleh. Ya, otomatis teman-teman harus gantian. Misalkan hari ini sudah kendalikan faktor lingkungannya, ya besoknya gantilah ya. Kurangi dengan hilangkan keadaan penyebab mual, misalkan pasiennya ketika cemas ataupun ketakutan. Ya, kemudian di hari ketiganya kita ganti. Ya, karena kan sudah diberikan hari pertama, hari kedua kan sudah diberikan terapi yang berbeda ya. Otomatis di hari ketiga, keempat dan kelima ya itu berbeda. Ya, jangan sampai di hari ke-1 sama terus sampai hari 1 minggu. Ya, itu tidak boleh. Ya, kemudian edukasi boleh teman-teman bisa dipilih ya edukasinya boleh semuanya juga boleh ataupun 3, 4 boleh silakan. Kemudian terkait dengan kolaborasi adalah pemberian antiemetik ya atau pembuatan maaf pemberian obat anti mualnya ya. Nah, itu silahkan. Ya, jadi yang terpenting adalah kita tulis kalau lebih bagus sih saya tulis semuanya biasanya biar nanti ketika pas pelaksanaan nanti berbeda-beda hari pertama itu tadi. Ya, misalkan hari pertama kendalikan faktor lingkungan, hari keduanya berbeda, hari ketiganya berbeda. Nah, biasanya ke mahasiswa itu seringnya tidak begitu. Ya, mahasiswa itu dari hari awal sampai di 3 hari kemudian dirawat di rumah sakit, intervensinya cuma itu aja. Ya, maka dari itu lebih bagus dibanyakin dulu di tulisan di sini, di intervensinya itu dibanyakin dulu. Ya. Nah, intervensinya ini dibanyakin dulu. Jadi oteknya itu banyak ya. O-nya ada 2, T-nya ada 3, E-nya ada 4 atau 2 boleh, K-nya ada 2 boleh. Jadi terapinya itu boleh 4, ini boleh 3 atau silahkan yang banyak. Minimal 3 kalau saya karena kita pelaksanaannya itu 3 kali 24 jam. Karena ngaskepnya kita 3 kali 24 jam, maka tiga hari itu harus intervensinya harus beda-beda ya, kecuali yang observasi. Ya, observasi memang harus kita sama tidak apa-apa. Karena kan kita cuma mengecek, misalkan kita cek terkait dengan nutrisi, ya boleh kita hari ini cek, kemudian besok dicek, boleh, hari ketiganya dicek, boleh, nggak apa-apa. Yang observasi tidak masalah. Tapi kalau yang terapi ini kan harus berganti-ganti ya. Nggak boleh cuma sehari cuma kaji, sorry, maaf, memberikan apa namanya terkait dengan apa faktor lingkungan saja selama 3 hari 4 hari ya nggak boleh ya jadi lebih bagus lebih banyak lebih bagus begitu ya. Kemudian terkait dengan implementasi, nah biasanya implementasi adalah kita sesuaikan dengan jam teman-teman. Jadi tidak boleh disesuaikan dengan nomor diagnosa. Jadi kadang teman-teman yang praktek atau mahasiswa sebelumnya itu kadang-kadang di sini diagnosa satu semua, satu-satu, baru kita dua, dua, dua. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena diagnosa kita ataupun tindakan kita itu disesuaikan dengan jam. Misalkan
di sini adalah kan kita mulai catat itu kan mulai dari jam ya, tidak boleh kita catat berdasarkan diagnosa, tidak boleh. Jadi kita berdasarkan jam ya, yang jam di sini ya, kalau diagnosa nggak boleh. Jadi jam di sini adalah misalkan kita jam 9 ya, jam 9 itu kita melakukan tindakan apa sih? Misalkan anjurkan pasien untuk makan dan dalam porsi kecil tapi sering, boleh jam 9 ya misalkan ya. Kemudian jam 10 kita ngapain sih? Monitor kalori dan intake nutrisi pasien ya. Ini kan terkait dengan nutrisi, berarti kan terkait dengan diagnosa nomor 2. Ya silahkan, tidak apa-apa. Kemudian jam 10 atau setengah 11 ini kita melakukan diagnosa secara bareng-bareng ya, karena ini kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antiemetik kan sama. Mual dan muntah juga sama dengan obat anti nutrisi ya, hampir sama. Jadi silahkan boleh dikombin ya, 1 sama 2 boleh. Ya, atau lebih bagus lagi ini cuma diagnosa 1 saja karena antiemetik kan khusus buat mual muntahnya ya silahkan ya. Kemudian nanti kalau nutrisinya boleh kolaborasi dengan ahli gizi ya itu boleh silahkan ya. Ini misalkan ini diagnosa 1 saja boleh. Kemudian ini khusus diagnosa 2 saja boleh, tidak ada masalah sebetulnya ya. Ya, yang penting di sini adalah disesuaikan dengan waktu. Ya, kita berdasarkan waktu. Jadi rinciannya waktu. Tidak boleh kita berdasarkan diagnosa. Jadi tidak boleh kita diagnosa di sini satu, semua satu, baru di bawahnya dua, 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 dua. Nah, tidak boleh. Ya, kita berdasarkan oleh waktu. Jadi jam misalkan jam 9 ya teman-teman terkait dengan diagnosa nomor 2 ya silahkan dilaksanakan gitu loh. Ya, atau justru nanti pagi atau sore justru baru kita mulai tindakan untuk diagnosa 1 karena ternyata dokternya baru datang. Ya silahkan, ya baru nggak apa-apa ya. Yang penting disesuaikan dengan jamnya atau waktunya ya. Kemudian yang penting di sini adalah SO-nya juga. SO di sini ini juga penting karena banyak teman-teman yang salah biasanya di kakak tingkat di mana di sini pasien mengatakan mual pasien telah berkurang. Nah, ini boleh silakan. Kemudian pasien tampak sedang makan roti, boleh. Kemudian kalau di sini pasien mengatakan akan makan, berarti kan belum makan. Ya, berarti belum makan berarti kan tidak bisa. Jadi respon di sini kan hasil dari ketika kita melakukan tindakan muncullah suatu respon ya. Habis kita misalkan contoh kita tensi otomatis kan muncul tuh tensinya berapa. Nah, baru kita tulis di sini. Nah, kalau di sini pasien mengatakan akan berarti kan belum makan ya. Belum apa namanya? Belum memberikan atau belum mendapatkan atau belum makan terkait dengan nutrisinya. Nah, kan berarti belum. Ya, berarti kalau mengatakan akan itu berarti salah. Kemudian pasien tampak kooperatif ini juga salah karena terlalu awam atau terlalu umum pernyataannya atau tulisannya, jadi tidak boleh ya. Kemudian yang boleh adalah ini pasien mengatakan sudah tidak mual dan muntah lagi, boleh. Pasien tampak menahan sakit ketika diberikan obat, boleh ya. Yang tidak boleh adalah ini pasien mengatakan akan. Nah, itu baru mau tindakan, padahal di sini adalah respon ya, evaluasi dari setelah habis tindakan ya. Nah, itu nanti diperbaiki ketika kita sudah masuk ke praktek ya. Kemudian terkait dengan evaluasi, di sini harus ada SOAP ya, harus SOAP ya, SOAP ya, di mana di sini S data subjektif, kemudian data objektif boleh, atau di sini bisa ditambahkan data lab boleh, nggak tidak masalah, data EKG boleh, ya semua data yang terkait dengan observasi boleh, misalkan kekuatan otot boleh, GCS atau kesadaran boleh, dimasukkan ke data O-nya. Ya, yang terkait dengan data objektif ya, data hasil kita kaji boleh. Kemudian kalau misalkan A-nya itu kalau misalkan masalahnya sudah teratasi, tidak ada muncul masalah lagi, boleh tulis masalah teratasi. Ya, kemudian planningnya itu adalah rencana tindakan dihentikan. Ya, tetapi kalau di bawahnya ini adalah dua contoh yang berbeda ya teman-teman ya. Saya kasih dua contoh yang berbeda. Kalau yang di sini sudah oke, pasiennya sudah tidak ada mengalami gangguan atau pasiennya dengan diagnosa tersebut sudah beres. Ya, kalau yang di bawah ini belum. Ya, kalau belum berarti otomatis pasien mengatakan nafsu makannya belum meningkat ya. Kemudian pasien mengatakan badannya lemas. Kemudian tekanan darahnya di bawah ini suhunya berapa? Sama, data objektifnya sama, data lab, data EKG.
kekuatan otot mungkin terkait dengan kelemahannya ya, lemasnya, terus kemudian GCS-nya, kesadarannya bagaimana. Nah, itu boleh dimasukkan di data objektif ya. Kemudian terkait dengan A-nya itu adalah masalah risiko nutrisi atau defisit nutrisi belum teratasi. Kemudian planningnya, rencana tindakan lanjutan intervensi adalah yang pertama, monitoring ya, dilanjutkan kembali. Ya, planningnya ke depan ketika pasien itu ternyata belum selesai atau terkait dengan nutrisinya, otomatis kita kan harus kita berikan lagi intervensi ya, kita berikan lagi. Nah, rencana ke depannya itu apa? Nah, kita tuliskan di sini. Monitoring ya, memberikan makanan lagi ya, kolaborasi. Nah, itu silahkan nanti disesuaikan dengan psikinya. Begitu ya. Ya, karena memang cepat-cepat sekali ya saya menjelaskannya ya. Ya, oke. Ya, saya harap nanti teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Nanti silahkan jika bingung atau tanya bisa silahkan komen aja di YouTube-nya boleh. Terus kemudian komen saja di WhatsApp juga boleh silahkan nanti ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.